Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masih membahas tentang 3 manusia Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak menguji para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan kita meyakini bahwa isi dari hidup ini adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, isinya adalah ujian. Secara sederhana kita bisa petakan bahwa isi hidup ini cuma 2, Pak. Isi hidup hamba itu ada 2. Yang pertama adalah ketetapan Allah berupa takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan takdir ini sebagai ujian. Baik takdir yang baik dalam pandangan manusia maupun takdir yang buruk dalam pandangan manusia. Kalau semua perbuatan Allah itu pasti baik, sehingga tidak ada perbuatan Allah yang buruk, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Maka kalau kita bicara takdir, ada takdir baik dan takdir buruk. Ini kaitannya dengan apa? Dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Karena kita diajarkan untuk menyatakan ikrar Nabi SAW, wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Seluruh kebaikan itu ada di tanganmu, sementara keburukan tidak boleh dinisbahkan kepadamu. Lalu yang kedua, isi hidup bagi hamba itu adalah ketetapan Allah berupa aturan. Ketetapan Allah berupa aturan, contohnya apa, Pak? Semua isi syariat. Baik yang bentuknya perintah, bentuknya larangan, maupun aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas kita. Dan kedua hal ini semuanya adalah ujian. Takdir Allah itu ujian, ya. Lama kok nggak turun-turun hujan, biasanya November itu wis hujan. Sehingga semua menunggu bulan November. Begitu masuk November kok ya ora udan, misalnya. Terus nunggu Desember, Desember juga nggak hujan. Itu bagian dari ketetapan Allah dalam masalah apa? Takdir. Kemudian ada ketetapan dalam masalah aturan, ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, ada yang bentuknya syariat. Syariat itu contohnya bagian mana yang halal, mana yang haram, mana yang rukun, mana yang wajib, dan seterusnya. Dan kita perlu menyadari bahwa semua ini adalah ujian. Oleh karena itu, ketika kita menyadari ini adalah ujian, sisi yang menunjukkan nilai beratnya jangan dihilangkan. Artinya begini, Pak, menjalankan kayak gini kok agak repot ya. Bagaimana kalau kita buat lebih ringan? Jangan. Kenapa? Karena
sisi rumit, agak sedikit sulit, itulah sisi ujiannya. Sehingga hamba sedang diuji oleh Allah sejauh mana dia taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita sangat tidak setuju dengan keberadaan beberapa tokoh masyarakat yang dia gampang nih aturan. Contohnya gimana Pak? Misalnya ya, dalam masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan aturannya adalah dengan menggunakan bahan makanan. Lalu ada orang yang menyampaikan fatwa pakai uang aja. Kenapa? Lebih gampang. Sehingga harus tuku beras, ini repot, rumit. Maka pakai uang. Akhirnya difatwakanlah uang. Contoh yang lain. Ada orang yang misalnya dia gampang nih dalam masalah apa lagi Pak? Dalam masalah pakaian ya, dalam masalah pakaian. Udahlah nggak usah rumit-rumit, pakaian yang biasa saja. Tapi pada arahnya dia membolehkan yang melanggar. Akhirnya pakaian yang melanggar itu dianggap biasa. Karena dianggap ini merepotkan. Termasuk juga berkaitan dengan masalah ngitung zakat mal. Orang bayar zakat mal itu pakai bahan makanan, pakai sembako. Boleh bayar zakat mal pakai sembako. Akhirnya dia bayar zakat mal pakai sembako. Dengan alasan kalau pakai uang rumit. Jadi bingung kita ya. Zakat fitrah yang seharusnya bahan makanan pakai uang, zakat mal yang seharusnya pakai uang dibayar pakai sembako, kok diwalik-walik. Belum lagi dalam urusan haji. Itu saya banyak sekali menjumpai beberapa tokoh masyarakat gampang nih, Pak. Mohon maaf, yang namanya lempar jumroh. Lempar jumroh kalau tanggal 10 Dzulhijjah, lempar jumroh 10 Dzulhijjah itu lempar jumroh apa? Aqabah. Hanya Aqabah. Ini waktunya duha, sebelum duhur. Tapi kalau lempar jumroh, lempar jumhur ini, lempar jumroh ya. Untuk tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah itu harus setelah zawal, setelah duhur. Dan jumhur ulama mengatakan siapa yang lempar jumroh sebelum duhur batal, harus diulang. Dan mayoritas masyarakat Indonesia yang dilakukan sebelum duhur. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah maupun Hambali, kalau yang membolehkan sebelum duhur itu kan Hanafi. Sebagian ulama Hanafi memang membolehkan sebelum duhur, tapi jumhur ulama bahkan jamaahir ulama mereka mengatakan harus setelah duhur. Tapi kadang kemudian nggak apa-apa, biar gampang. Kalau seperti ini caranya, nanti semua aturan syariat dicari yang gampang, yang gampang, yang gampang. Sisi ujiannya jadi hilang. Dan kita khawatir nanti ke depannya kurban itu hilang. Kenapa? Kangilan golek sapi wis ganggu duit wae. Rego sapi pira to? 25 juta. Ya sudah pakai 25 juta itu daripada orang nanti kelologen daging kayak duit ya. Terus gimana Pak kayak gitu? Hilang itu aturan. Dan pelanggaran itu terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Sehingga saat mereka diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, mereka itu mencari waktu yang paling cocok. Padahal waktunya sudah ditetapkan, puasamu harus di bulan ini. Nah, pas bulan itu bulan panas, musim panas. Akhirnya mereka nyari puasa di musim dingin, kemudian ditambah-tambahi. Puasanya di musim dingin tapi jadi 40 hari. Makanya ceritanya ada puasa 40 hari. Nah, fatwa seperti ini melayang-layang di masyarakat.
Akhirnya masyarakat lebih milih sing gampang wae. Karena kan sing penting sing penting ada yang menyatakan seperti itu. Namanya orang kan nyari yang gampang, Pak. Masyarakat itu karena dalam urusan agama mereka cenderung milih yang gampang. Akhirnya ketika ada fatwa yang lebih mudah, dia pilih yang mudah. Sehingga kami dalam beberapa diskusi urusan dengan bank syariah, Pak. Ini panjang dulu, Pak. Ini sejak tahun 2012 diskusi ini sudah mulai kita buka. Berkaitan dengan beberapa produk di bank syariah. Itu kan ya sempat diskusi panjang dengan beberapa fatwa yang menyampaikan tentang produk bank ya. Para asatidzah yang mereka fokus di bidang fikih muamalah. Mungkin Bapak Ibu kenal nama Dr. Erwanti Tarmizi, kemudian Dr. Arifin Badri, kemudian beberapa ustadz yang lain. Mereka menyampaikan tentang bagaimana sih konsep perbankan syariah yang ideal disampaikan. Dan dulu saya ikut terlibat di majalah namanya Pengusaha Muslim. Ini majalah yang terbit sekitar tahun 2009. 2011-2012 itu fokus di masalah produk-produk bank syariah. Nah itu kan sempat terjadi ketegangan ya. Bagaimana akad bank syariah yang benar? Karena bank syariah sendiri mereka menggunakan fatwa DSN. Jadi ada beberapa kritikan untuk produk-produk ini nggak cocok, yang lebih sesuai syariah nggak kayak gini. Tapi kan bagi bank syariah pilih aja yang gampang, karena yang fatwa ini rumit, fatwa ini gampang, akhirnya dia milih yang gampang. Itu banyak sekali, Pak, dipilih yang ini, pilih yang ini, karena pertimbangannya ini lebih gampang. Kalau seperti ini caranya tadi ya, sisi ujian berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala itu jadi hilang. Saya masih ingat dulu waktu diskusi berkaitan dengan masalah zakat profesi. Ada tulisan yang diterbitkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi bahwa zakat profesi itu kan ngitungnya salah itu, Pak. Karena zakat itu amal tahunan bukan amal bulanan. Lalu beliau sebutkan salah satu di antara alasan zakat profesi itu adalah untuk tashilun nas, memudahkan masyarakat. Akhirnya beliau sampaikan menggunakan ta'lil hukum beralasan menetapkan hukum dengan alasan tashilun nas, memudahkan masyarakat. Sementara itu tidak sejalan dengan aturan syariat, ini pelanggaran. Karena kalau kayak gini caranya, alasan Yahudi itu dibenarkan. Puasa di musim panas itu repot. Kita geser saja bulannya di musim dingin, tapi nanti waktu puasanya diperbanyak. Yang seharusnya 1 bulan 30 hari jadikan 40 hari. Dan itu alasannya memudahkan masyarakat. Kalau kayak gini caranya ya aturannya jadi hilang. Akhirnya ada salah satu aktivis yang membela zakat profesi. Beliau orang terkenal, Pak. Mungkin pakai inisial Bapak Ibu sudah tahu. Yang ngirim email ke saya, karena saya waktu itu yang turut menyebarkan diskusi tersebut. Kemudian dia menyampaikan pembelaan tentang tashilun nas tadi. Bahwa ini bagian dari prinsip ketika kita menyampaikan fatwa, itu adalah mempermudah masyarakat. Namun kembali pada satu kaidah, aturan Allah itu isinya ujian. Maka tolong dihargai dengan baik. Jangan menyampaikan fatwa yang tujuannya untuk memberikan keringanan bagi masyarakat, tapi di saat yang sama menihilkan sisi ujian aturan. Nah, contohnya misalnya sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu kan kalau bagi para ulama
hampir mendekati wajib bagi lelaki. Tapi kemudian karena banyak sekali tokoh masyarakat yang menganggap ini hal yang itu kan cuman sunnah muakkad atau wajib kifayah, akhirnya mereka sendiri tidak menjaga itu, sehingga tokohnya nggak nongol di masjid. Masyarakat ikut mereka, jadi milih yang apa? Yang gampang. Baik. Wallahu alam, ini terlalu melebar ya. Cuman saya ingin berbicara tentang bahwa isi hidup yang merupakan ujian bagi Allah, isi hidup yang merupakan ujian bagi Allah, itu ada yang bentuknya takdir, ada yang bentuknya aturan. Kalau takdir kita nggak punya pilihan, kalau aturan manusia mungkin bisa ngeles, cari sing gampang atau ditinggalkan. Cuman di sini ada konsekuensi besok di akhirat. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yaitu yang paling sesuai aturan. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita, amalan tipis di mata manusia. Semua di hadapan Allah itu besar, karena konsekuensinya berat. Sehingga tidak ada istilah ini remeh di hadapan Allah, kecuali urusan dunia. Kalau berkaitan dengan urusan akhirat, Allah menjaganya. Maka kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan amalan walaupun sebelat dzarrah. Dzarrah itu apa sih, Pak? Biji apa, Pak? Ini biji durian itu gede ya, Pak. Biji sawi. Biji sawi itu khordal. Apa, Pak? Enggak, kalau biji sawi itu bahasa Arabnya khordal. Kalau Bapak Ibu kenal pernah membaca khordal, itu biji sawi ya. Ada ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal di surat Luqman. Itu biji sawi. Mana ini? Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalaupun ada amal seberat biji khardal, kami akan datangkan. Sehingga kecil itu tidak Allah sia-siakan. Makanya mungkin dianggap remeh oleh manusia, padahal itu dijaga oleh Allah. Dan besok di hari kiamat akan Allah datangkan. Kayak apa sih khordal itu? Coba kita lihat gambarnya, Pak. Khordal itu kayak gini, Pak. Ini khordal. Nah, biji. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan dzarrah? Dzarrah ini berbeda dengan khardal. Dzarrah kalau diterjemahkan dengan atom, mereka belum kenal istilah atom. Dzarrah intinya sesuatu yang sangat kecil, tapi pendekatannya dengan yang dikenal di zaman masa silam, ketika teknologi itu belum ada. Ini digambarkan seperti debu terbang di apa itu namanya? Debu terbang di udara saat yang kelihatan, Pak, saat ada cahaya masuk ruangan. Jenengan kalau di kamar ada cahaya masuk ruangan ya, seperti ada debu yang terbang. Itu kan nggak bisa leren, itu gerak terus ya. Anak saya lihat itu mau ditangkap, kok nggak bisa? Nah. Mau ditangkap nggak bisa. Dan itulah udara yang kita hirup sehari-hari. Nggih. Yang kita hirup seperti itu, Pak. Tapi kita nggak sakit, Pak.
Allah jaga manusia sehingga meskipun ada potensi bakteri yang miliaran jumlahnya yang kita tidak tahu di udara sekitar kita, namun karena kita nggak lihat sehingga kita waktu menghirup santai saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita sehingga kita tidak mengalami sakit. Dan itulah dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat firman Allah di surat An-Nur ayat 15. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hal yang berat. Di surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berat. Dan bisa jadi ada orang yang punya perasaan seperti ini. Halah ngomong koyo ngono gitu. Koyo ngono, sebentar dulu. Kamu ngomong kayak gini ada konsekuensinya. Terutama untuk urusan dunia, untuk urusan agama, untuk urusan akhirat. Jangan menganggap remeh. Kalau urusan dunia dianggap remeh, monggo, itu urusan pribadi masing-masing. Utangnya berapa? 500, wes 500. Anggap aja ra usah. Rasa bayar apa-apa. Besok mana ojo tapi. Misalnya kayak gitu ya. Udahlah 500 nanti saya yang bayari. Silahkan. Tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin kita sudah membaca keterangan dari Anas bin Malik. Beliau menyampaikan apa? Beliau menyatakan, kalian menganggap ada sesuatu itu bagi kalian adakku minasy'ari, lebih remeh daripada rambut, wa huwa indana minal mubiqat, padahal di sisi kami itu kita anggap sebagai perbuatan yang bisa membinasakan. Sehingga dulu bagi para sahabat, mereka memandang ada sebuah kesalahan itu dianggap sebagai kesalahan yang serius. Padahal generasi setelahnya, orang-orang generasi setelahnya menganggap itu hal yang remeh. Baik, kembali ke sini. Nah, salah satu di antara yang mau kita bahas adalah masih berkaitan dengan 3 Bani Israel itu ya. Pertama adalah orang yang al-aqra, orang yang botak. Dan yang kedua, orang yang buta. Yang ketiga apa kemana Pak? Al-abros, orang yang kena penyakit lepra. 2 orang yang tadi kita sebutkan gagal, abros dan aqra. Saat mereka didatangi oleh malaikat, lalu malaikat itu minta sedekah. Apa yang mereka katakan? Innama waristu hadza al-mala kabiran an kabirin. Aku mendapatkan warisan harta ini dari generasi ke generasi. Sehingga saat malaikat itu minta, saya minta, bukankah dulu kamu itu nggak punya, terus Allah kasih harta, sekarang jadi banyak. Dia bilang, loh saya punya ini tuh warisan dari generasi ke generasi. Dia lupa kepada apa? Pemberian yang, anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang botak juga ngomong yang sama. Berbeda dengan yang buta. Yang buta ketika diminta, beliau bilang, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu saya buta, saya miskin. Kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Lalu Allah kasih aku seperti ini, sekarang jadi banyak. Silahkan kalau kamu mau ngambil, khudh ma syi'ta. Kau bisa ambil manapun yang kau inginkan. Mau kambing sing paling gede, monggo. Mau ngambing yang balibul, monggo. Ya. Silahkan. Mau milih yang mana, monggo, silahkan.
Wada' ma syi'ta. Silahkan kamu ambil yang mana, kamu tinggalkan yang mana, silahkan. Sehingga beliau merelakan untuk mengambil yang mau diambil. Baik. Dari sinilah kita bisa melihat, Pak, sikap manusia terhadap nikmat Allah. Sikap manusia terhadap nikmat Allah itu ada dua. Ada yang mereka mengakui bahwa ini nikmat Allah. Ini dari Allah. Dan inilah sikap syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan contoh dalam hal ini sebagaimana yang dialami oleh Sulaiman dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditunjukkan nikmat-nikmat yang banyak kepadanya, berupa nikmat lahiriah, Nabi Sulaiman mengatakan, "Innama hadza," gimana kalimatnya? Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Sulaiman mengatakan, ini karunia dari Allah. Dan Allah hendak mengujiku. Apakah aku orang yang bisa bersyukur ataukah orang yang kufur? Sehingga Sulaiman dengan semua kenikmatan itu, beliau mengatakan ini semuanya datang dari Allah. Apakah aku bisa bersyukur ataukah nanti aku akan menjadi orang yang kufur? Dan ini beliau ucapkan ketika singgasana Ratu Balqis sampai di istananya. Begitu singgasana itu sampai, Sulaiman melihat, Masya Allah, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada beliau, di mana beliau punya kuasa, yang kuasanya itu meliputi makhluk yang punya kemampuan seperti ini. Yaitu siapa? Hah? Siapa? Yang memindahkan singgasana Balqis itu siapa? Siapa yang memindahkan singgasana Balqis? Alladzi indahu ilmun minal kitab. Ini di ayat 40, coba lihat ya, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ayat 40. Madepnya beda, okay? Baik. Dilihat ya. Ini surat An-Naml ayat 40. Coba dibuka surat An-Naml ayat 40. Di ayat 39, Ifrit menawarkan diri. Ifrit menawarkan diri gimana? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saat Sulaiman mengadakan sayembara, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis? Ifrit pertama langsung angkat tangan. Aku bisa pindahkan sebelum Anda bangun dari tempat ini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kemudian Ifrit mengatakan, aku itu kuat lagi amanah. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang yang punya ilmu tentang Alkitab. Alkitab di masa Sulaiman itu apa? Taurat. Karena Sulaiman menggunakan kitabnya Musa, yaitu Taurat. Dan Zabur yang sudah turun kepada Nabi Dawud. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan sebelum berkedip. Pandangan mata Anda selesai. Jadi orang kalau memandang sesuatu kan melihat ngematke tek. Nah, sebelum tek itu sudah datang. Coba lihat Pak, motor di sana Pak. Nah. Jadi kan ketika lihat motor di sana kan nyari motor sing di sini. Oh itu tek. Nah. Ketika memandang sesuatu, mata fokus pada satu titik tertentu, fokus, sebelum fokus sudah datang. Dan ini menunjukkan bahwasanya kemampuan manusia yang saleh lebih hebat dibandingkan jin. Padahal jin ini bukan jin sembarangan, ifrit, yang dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan jin yang lain, karena kemampuan jin itu berbeda-beda. Oleh karena itu
kalau ada jin yang bisa memindahkan benda, ini sudah diceritakan dalam Al-Quran. Pak, kok ada ya Pak kayak gini pindah ini benar? Ya wajar saja, jin itu bisa memindahkan benda. Dan orang soleh ini dibantu oleh malaikat sehingga mereka bisa atau dia bisa memindahkan benda yang berat dalam sekejap. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Begitu Sulaiman melihat singgasana itu telah berdiri di dekatnya, qala, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Dan Allah hendak mengujiku. Apakah aku bisa menjadi orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Allah sebutkan di surat apa tadi? An-Naml ayat berapa? 40. Kebalikan dari hal ini adalah mengembalikan nikmat itu kepada kemampuan pribadi. Nikmat dianggap hasil kemampuan pribadi. Kemampuan pribadi. Sehingga ketika diingatkan dengan nikmat, dia mengatakan, oh ini karena kehebatanku, karena kemampuanku. Inilah orang yang disebut dengan kufur nikmat, tidak mau mengakui nikmat Allah. Ada di mana ini Pak cerita ini? Coba kita buka di surat Al-Qasas. Allah bercerita tentang Qarun. Dan Qarun ketika diceritakan tentang, disebutkan tentang nikmat-nikmatnya, qala, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan sedemikian banyak ini ala ilmin indi, karena aku orang pinter. Saya punya harta demikian banyak ini karena saya pinter marketing, pinter manajemen, pinter pemasaran, pinter bisnis. Karena saya orang cerdas, saya pinter ngomong, bisa mempengaruhi orang, makanya saya jadi kaya. Dan ini pasca dia dinasihati, ini mulai dari ayat 76 di surat Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Kemudian sampai di ayat 77, lalu di ayat 78 dia bilang qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, aku punya harta yang demikian banyak karena aku orang pintar. Nah, praktek seperti ini apa? Kufur nikmat. Maka orang yang kena penyakit lepra, orang yang botak yang diceritakan oleh Nabi SAW dari 3 Bani Israel itu, dia tidak mengakui nikmat Allah. Sehingga saat datang malaikat dia bilang, innama warathu hadza an kabirin min kabir. Saya mendapatkan warisan seperti ini ya dari generasi ke generasi. Dia tidak mengakui kalau itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini sifatnya hartanya dibinasakan oleh Allah. Allah enggak ridho ketika ada hambanya yang diberi nikmat sementara sang hamba tidak mau mengikuti nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah tidak ridho, maka hartanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Apa itu, Pak? Sahibul jannatain. Nah, di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang 2 orang. Yang satu diberi kebun yang bagus. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin, dan seterusnya.
Allah membuat permisalan tentang dua orang. Salah satu di antara mereka diberi kebun yang bagus. Di tengah kebun itu ada sungai. Kebun ini penuh dengan buah-buahan. Di tepinya ada kurma, tengahnya anggur. Berarti penuh dengan buah-buahan. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di tengahnya kebun itu ada sungai. Sehingga mau mengairi kebunnya nggak repot karena di tengahnya ada sungai. Wa kana lahu thamar. Dan dia menghasilkan buah-buahan yang banyak. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Lalu orang ini bilang kepada temannya yang enggak punya apa-apa, hartaku lebih banyak, orangku lebih banyak. Hartaku lebih banyak, orangku lebih banyak. Orangnya lebih banyak maksudnya apa? Ya, dia punya keluarga besar, dia punya karyawan banyak, sehingga dia merasa semua itu akan melindungi dia. Sampai pada puncaknya dia mengatakan gimana? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Setelah dia mengingkari nikmat Allah, bahwasanya kebun itu datang dari Allah, semakin parah pelanggarannya sampai dia mengatakan, kayaknya kebunku ini enggak bakalan binasa. Kebunku ini enggak bakalan rusak. Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kebunku enggak bakalan rusak. Kadang kan orang berpikir karena usahanya maju, kayaknya usaha saya ini sampai 7 turunan enggak bakalan habis. Dia ketika usahanya maju itu seolah-olah usahanya ini akan abadi. Usahanya akan abadi. Kayaknya usaha saya ini enggak bakalan habis. Lalu semakin parah lagi, dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, mengingkari kiamat. Dan menurutku kiamat gak bakalan terjadi. Ini makin parah Pak ya. Sehingga orang ini awalnya dia tidak mau mengakui nikmat itu datang dari Allah, dia banggakan. Lalu dia mengatakan kayaknya ini gak bakalan habis, sampai 7 turunan ini masih akan bertahan. Lalu dia mengatakan makin parah lagi, kayaknya kiamat nggak bakalan terjadi. Lalu makin parah lagi, kalaupun terjadi kiamat, saya masuk surga. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalaupun saya dikembalikan kepada Allah, nanti kiamat terjadi, saya mati kemudian saya dikembalikan oleh Allah, maka Allah akan kasih saya ganti yang jauh lebih baik daripada ini. Masya Allah. Dan ini adalah bentuk apa? Bentuk apa? Rajman bil ghaib. Ngeklaim hal yang gaib. Ngeklaim hal yang gaib. Ya. Sehingga dia merasa nanti di hari kiamat saya akan masuk surga. Ngeklaim hal yang gaib. Itulah parahnya manusia. Karena mereka hatinya dijejali terlalu cinta dengan kenikmatan dunia. Dan mungkin kita jumpai di masyarakat kita modelnya kayak gini. Contohnya apa Pak? Dia merasa hartanya akan membuat dia jadi kekal. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia merasa hartanya akan membuat dia jadi kekal. Maksudnya gimana? Dia menganggap dengan demikian banyak kekayaannya terjamin hidupnya sampai dia mati. Kemudian nanti anak turunnya sampai 7 turunan dunyane ra bakalan entek. Akan jadi orang yang uripe selalu enak dan seterusnya. Sopo sing jamin? Siapa yang bisa jamin seperti itu? Baik. Kelihatan perbedaan antara ini tadi kufur nikmat ada di mana? Surat Al-Qasas. Ayat berapa tadi, Pak? 78. Kelihatan perbedaan antara Sulaiman dan Qarun. Sama-sama manusia yang diberi gambaran oleh Allah.
sebagai orang yang dapat nikmat. Sulaiman bisa bersyukur, Qarun nggak bisa bersyukur. Dan kata kunci dari syukur adalah i'tirafun ni'mah annahu minallah. Dia mengakui bahasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita meyakini nikmat itu datang dari Allah, nikmat dari Allah, maka tugas berikutnya apa? Ya, memuji Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah. Menggunakan nikmat untuk mendukung takwa. Sehingga agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk mendukung takwa. Yang keempat, tampakkan, jangan disembunyikan. Nek duwe ya dinggo gitu ya. Tampakkan, jangan disembunyikan. Karena kan orang itu punya karakter, kalau punya sesuatu pelit, aja sampai ono sing ngerti, tonggone aja sampai ono sing ngerti, ya. Ndak dijalui, ya. Nanti ndak diminta. Jadi dalam urusan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahadits, ceritakan. Artinya tampakkan, jangan disembunyikan. Dan bentuk menampakkan jangan disembunyikan itu gunakan, jangan mau disimpan. Itu salah satunya. Maka ada sebuah hadis, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdi. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdi. Allah itu senang ketika dia melihat pengaruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga punya sandal anyar, sandal baru, ya tinggo Pak sebagai sandalan. Orang mau disimpan yang lemari, kenapa? Eman nih anyar. Engko nek tinggo kotor. Punya Tupperware, ya tinggo orang mau disimpan. Sehingga duit Tupperware ya mau disimpan, segele ra dibuka-buka. Bojone Arab nganggo diseneni. Nggih, Pak. Nggih. Bojone sampean nggih ngeten niku, Pak. Sabar, Pak, enggak ada rawatan kaya ngono. Lah itu buat apa kalau cuma disimpan? Hah? Koleksi. Pripun, Pak? Mau nggo sawangan, mau disawang gitu ya. Ada orang punya jas ya. Punya jas dia, jas. Mahal ya jas ini. Itu cuma disimpan, dikasih plastik ya. Ditaruh di lemari. Nganggone pas kapan? Pas akad nikah. Lah akad nikah peng pisan seumur hidup kok. Nggih. Kecuali kalau mau diulangi lagi. Enggak kok Mas, arep tak baleni men pakainya 4 kali Mas. Nggih Pak Ki. Buatan ora wani. Tapi itu buat apa? Saya juga kadang heran ya. Gaun pengantin itu mahal nggak Pak? Hah? Dengan kelambi saya ini kira-kira harganya berapa kali lipat Pak? 10 kali lipat. Ini regane piro Pak? Kula nggih gak ngerti mau dikei Pak. Jadi orang menyimpan benda mahal. Gaun pengantin ini buat apa? Cuma disimpan aja. Ya nanti kalau ada lagi yang mau nikah,
dipakai. Terus berapa lama jaraknya antara pernikahan pertama dengan kedua? Lama sekali. Jadi nikmat itu nggak tampak di permukaan. Makanya orang yang terlalu pelit, terlalu sayang dengan nikmat yang dia miliki, mau disimpan, ini syukurnya kurang. Sederhana saja ya. Kalau misalnya jenengan ngasih saya sarung gitu ya, ngasih saya sarung, kemudian dipakai di Masjid As-Salam, kelihatan yang ngasih, seneng nggak yang ngasih, Pak? Seneng. Alhamdulillah, sarung tak kayak wingi tinggo, bedah itu ini orang ngerti. Sobek itu orangnya nggak ngerti itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.